Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo mengenai polemik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menolak untuk menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Meski begitu, MUI sudah menerima draft final naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dari pemerintah dan akan dikaji oleh MUI untuk selanjutnya hasil kajian akan disampaikan ke DPR dan pemerintah untuk dijadikan bahan masukan. Ini dari Majelis Ulama menyampaikan pokok-pokok pikiran dan sikap Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan cipta kerja. Kami tegaskan sebetulnya pertemuan sekarang ini sudah terlambat karena sedianya pertemuan silaturahmi ini diselenggarakan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Dan saya memaparkan bagaimana MUI menerima begitu banyak aduan dari masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, asosiasi, profesi, ormas, dan lain sebagainya berkaitan dengan Omnibus Law dan semuanya menolak. Tidak ada yang mendukung. MUI juga sudah melakukan konsinyering tentang cipta kerja ini. Dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPR yang saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bapak Muhammad Haji Samsudin dari Golkar. Beliau berjanji bahwa aspirasi yang disampaikan oleh MUI akan diakomodir dan akan diterima oleh DPR. Sejalan dengan waktu ternyata sangat-sangat minim yang diterima dan mungkin tidak sampai 30%. Nah, oleh karena itu ini menimbulkan kekecewaan. Bukan hanya MUI yang kecewa, tetapi ormas-ormas lain pun kecewa. Kekecewaan tersebut semakin diperparah dengan tidak adanya naskah asli yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya oleh publik. Yang beredar mungkin versi ini, versi itu. Karena pada tanggal 5 Oktober 2020, pada saat disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada naskah yang dipegang. 6 hari kemudian baru ada 3 naskah yang berbeda, kemudian berkembang menjadi 8 naskah, dan baru ada klarifikasi, dan minggu kedua baru ada aksi yang sifatnya masif, dan tentu saja semua menolak. Nah, oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia yang punya sikap yang sama dengan ormas dan pihak-pihak yang menolak itu menyampaikan kepada Presiden agar kiranya Presiden bisa mengeluarkan Perpu dalam rangka melakukan berbagai macam upaya menghindari bentrok yang lebih masif, menghindari konflik horizontal, dan lain sebagainya. Oleh Bapak Presiden, ya setelah saya menyampaikan pemaparan itu, beliau menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja adalah inisiatif dari pemerintah dan kelihatannya beliau agak susah untuk mengeluarkan Perpu. Solusi terbaik menurut beliau adalah kita nanti akan sempurnakan di peraturan pemerintah atau pelaksananya. Kita sadar betul bahwa PP itu punya kewenangan terbatas. Dia tidak bisa melampaui legislasi dan undang-undang. Dan ini pun akan menjadi masalah baru. Maka kami pun dalam pertemuan tersebut minta kepada Presiden untuk membuka dialog selebar-lebarnya dari berbagai macam kalangan
agar tercipta sebuah komunikasi yang baik, kesepahaman. Komunikasi publik ini mutlak dibutuhkan agar masyarakat semakin paham. Dan tentu saja Presiden punya hak untuk menolak dan menerimanya ya UU Cipta Kerja ini dalam kurun waktu 30 hari. Jadi kami memahami bahwa ini memang sedang dalam proses pembahasan internal di kalangan pemerintah. Demo-demo yang masif itu semakin diperparah oleh kelompok-kelompok pendemo yang menyusup dan tindakan polisi dan BRIMOB yang anarkis dan represif terhadap para pengunjuk rasa. Kami pun minta kepada Presiden agar memerintahkan Kapolri untuk menindak anggotanya yang melampaui batas dalam menangani unjuk rasa damai dari mahasiswa, dari buruh, masyarakat, dan lain sebagainya. Ini sudah merusak citra Indonesia di dunia internasional dan menyampaikan aspirasi sebagai warga negara itu dijamin dalam konstitusi kita. Nah, karena kegaduhan itu sumbernya antara lain tidak adanya naskah asli yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kami minta kepada Presiden agar memberikan satu naskah yang asli, kemudian kami akan membahasnya di pimpinan MUI dengan melakukan konsinyering dan mengundang para pakar di bidang hukum, tata negara, dan lain sebagainya, karena OBL ini terdiri dari 11 klaster, maka kita harus mempelajarinya secara komprehensif. Akhirnya beliau memerintahkan Menteri Pratikno untuk datang bertemu dengan saya dan menyerahkan naskah asli undang-undang OBL tersebut, dan mulai hari ini dibahas oleh tim khusus dari berbagai macam aspek. Dan kita berharap bahwa nanti pada waktunya kita bisa menyelesaikan dan menyampaikan hasil konsinyering itu kepada Presiden, kepada DPR. Soal sejalankah atau tidak hasil konsinyering itu tentu tidak bisa disampaikan saat ini karena masih dalam proses pembahasan. Seandainya tetap tidak ada perubahan, maka tentu saja kita berharap pemerintah bisa mencari win-win solution, mengurangi ketegangan, menghindari kerusakan, dan bersikap lebih aspiratif. Bapak Presiden bukan hanya ketua partai, bukan hanya presiden, tapi dia harusnya bersikap sebagai seorang negarawan yang bisa mengayomi, bisa memahami, mengerti, dan menerima semua aspirasi dari masyarakat dan rakyat Indonesia. Jangan mengedepankan arogansi kekuasaan, mengedepankan kesombongan, mengedepankan mumpung-mumpung atau aji mumpung. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka yang terjadi nanti adalah chaos. Yang terjadi nanti adalah social distrust dan social disobedience yang akan lebih besar lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Tim TVmu memberitakan.